Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan mereaksi sebuah video, yakni video menanam tomat di musim kemarau. Pasti sangat menarik nih. Langsung saja kita lihat videonya. Oke, di sini kita panggilnya Mas ya. Di sini si Masnya mengeluarkan sebuah biji tomat untuk melakukan penyemaian sepertinya di sini ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, penyemaian itu adalah proses penanaman dari biji hingga siap tanam teman-teman. Entah itu lamanya 6 hari, 14 hari, atau mungkin bisa 1 bulan atau lebih gitu teman-teman. Nah, untuk tanaman tomat tersendiri di sini cukup singkat ya, yaitu 14 hari untuk sebuah tanaman gitu ya teman-teman. Dan ini sudah mulai siap tanam gitu teman-teman. Kita skip ke scene selanjutnya. Di sini si Masnya ini mencoba menebarkan pupuk kandang. Ya, seperti hal petani biasa, melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang dan membajaknya. Seperti para petani biasa yang ketika ingin bertanam gitu ya, teman-teman. Kita coba skip ke scene selanjutnya. Nah, dan ini dia. Mungkin sesuatu yang spesial mulai dari sini, teman-teman. Nah, si Masnya ini menggunakan pupuk NPK 16-16-16 Basic Fertilizer. Nah, pupuk NPK 16-16 ini adalah pupuk dasar untuk para petani ataupun teman-teman yang ingin berkebun gitu ya, pupuk dasar gitu ya. Nah, untuk pupuk yang bagus teman-teman adalah pupuk Yaramila teman-teman. Nah, kenapa pupuk Yaramila? Karena pupuk Yaramila ini sangat bagus untuk fertilizer atau biar cepat untuk pertumbuhannya gitu teman-teman. Kita lanjut ke scene selanjutnya. Ya, seperti biasa di sini si Masnya ini menaburkan fertilizer, menaburkan tanah. Nah, metode ini mungkin teman-teman bisa dicoba di rumah ataupun mencoba ketika teman-teman punya sedikit lahan gitu ya. Mau menanam tumbuhan atau menanam cabai, tomat seperti itu. Teman-teman bisa melakukan seperti ini gitu ya. Jadi di bawahnya itu adalah fertilizer, terus ditutup dengan tanah, ditutup lagi dengan arang sekam teman-teman. Arang sekam ini sangat bagus untuk pertumbuhan teman-teman. Lalu si Masnya ini menutupnya kembali dengan tanah dan kenapa di sini si Masnya ini mau mengebor peralon nih teman-teman nih? Ada apa nih? Peralon tetangga kah? Oke, si Masnya ini mau ngebor nih. Ternyata di sini si Masnya ini bukan tanpa alasan untuk mengebor peralon ya teman-teman. Nah, di sini si Masnya ini menggunakan valve optek ya. Nah, valve optek ini adalah suatu keran ketika teman-teman mempunyai lahan dan tidak mempunyai pengairan yang terbilang terbatas ya teman-teman. Jadi caranya cukup mudah. Seperti yang dilakukan Mas ini, teman-teman bisa menancapkan rubber ini ke dalam pipa, lalu menusukkan si valve optek ini ya teman-teman. Dan jadilah seperti ini teman-teman. Valve optek ini sangat mudah digunakan karena kalian tinggal membuka dan menutupnya seperti keran biasa. Ketika kalian ingin melakukan penyiraman, kalian tinggal buka saja kerannya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, di sini si Masnya ini melakukan pemasangan ya, dan terbilang cukup banyak di sini. Dan di sini muncul satu produk lagi teman-teman, yaitu adalah T-Tape ya teman-teman. Apa itu T-Tape? T-Tape ini adalah merek selang dari Revulis ya teman-teman. Apa sih bang keunggulannya T-Tape daripada selang yang lain gitu ya untuk penyiraman? Nah, T-Tape ini bukan sembarang selang teman-teman. T-Tape ini adalah selang drip tetes, yaitu selang irigasi solusi para sahabat tani atau teman-teman yang ingin berkebun ketika di musim kemarau teman-teman. Nah, T-Tape ini mudah digunakan dan cocok gitu untuk teman-teman dan harganya itu ekonomis banget teman-teman. Di sini melakukan pemasangan selang T-Tape ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung kenapa di sini si Masnya ini memasangkan kembali satu benda di ujung selangnya ini, teman-teman jangan heran karena si Masnya ini menggunakan end plug teman-teman. Apa itu end plug? End plug ini adalah istilahnya itu
penyumbat teman-teman. Penyumbat di ujung selang gitu maksud saya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman harus melipat, harus menggulung, atau misalkan harus menahan seperti itu dengan cara kreatif teman-teman sendiri. Nah, di sini kami ada yang namanya end plug teman-teman. Kita lanjutkan lagi videonya. Nah, di sini si masnya ini melakukan penyiraman secara langsung ya, teman-teman. Tidak perlu ribet, tidak perlu bolak-balik segala macam itu. Jadi langsung ya, teman-teman. Kita bisa melihat di sini drip tetesnya itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Dan ini cocok banget buat teman-teman ketika mau memulai pertanian atau misalkan perkebunan seperti itu. Saya rekomendasi banget pertanian seperti cabai, tomat, ya seperti itulah, teman-teman. Nah, lalu si masnya ini menanamkan bibit tomat yang tadi kita sudah lihat, yang telah disemai gitu ya, selama 16 hari. Kita lanjut lagi. Nah, semakin lama semakin bagus ya teman-teman di sini. Karena apa? Ya karena petani ini mudah gitu untuk menyiramnya, tinggal buka akaran langsung tersirami gitu ya semuanya. Nah, di sini mungkin pemberian pupuk dari Yaramila ya teman-teman, menggunakan fertilisasi ya teman-teman, yaitu dengan cara fertilisasi atau menyuntikkan pupuk ke dalam air gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu susah-susah lagi untuk menyiraminya bolak-balik gitu, mondar-mandir gitu, capek teman-teman. Jadi langsung saja menggunakan fertilisasi, dialiri menggunakan selang ripulis T-tape ya teman-teman, dan hasilnya itu memuaskan ya teman-teman. Di sini setelah 32 hari melakukan pemasangan penyangga di antara tanaman tomatnya teman-teman. Dan akhirnya setelah 78 hari tomat ini sudah ada yang memerah dan sudah siap dipanen. Nah, oke, mungkin seperti itu saja teman-teman ya dari saya di sini untuk mereaksi sebuah video, yaitu cara menanam tomat di musim kemarau teman-teman. Banyak banget caranya di sini, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang D5000 ya teman-teman. Karena selang T-tape dan D5000 itu mempunyai kelebihannya masing-masing teman-teman. Mungkin sampai sini saja teman-teman untuk reaksi videonya. Jangan lupa untuk komen kalau teman-teman suka dengan konten ini. Dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan reaksi video-video selanjutnya ya teman-teman. Kalau misalkan like dan komennya itu cukup untuk memenuhi kriterianya ya teman-teman. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.